Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulaika. Saya siswa Latsar CPNS Kementerian Pertahanan gelombang 5 kelompok 2. Di sini saya ingin menjelaskan tentang manajemen ASN, pelayanan publik, World of Government. Yang pertama, manajemen ASN. Apa itu pegawai ASN? Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pegawai ASN dibagi jadi dua, yaitu ada PNS dan P3K. Untuk PNS atau pegawai negeri sipil adalah pegawai ASN yang diangkat secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Dan yang kedua ada P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. P3K adalah pegawai ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Berikutnya ada hak dan kewajiban ASN. Yang pertama ada hak untuk PNS yang mendapatkan gaji, tunjangan dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, serta pengembangan kompetensi. Untuk hak P3K sendiri sama dengan PNS, cuma bedanya di P3K tidak ada jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Berikutnya ada kewajiban ASN. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan pemerintah yang sah, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, mentaati ketentuan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikutnya pelayanan publik. Apa itu pelayanan publik? Jadi, pelayanan publik adalah dapat diartikan sebagai bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan di pusat dan daerah dalam bentuk barang atau jasa, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pelayanan publik juga diartikan sebagai suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal pencipta kepuasan dan keberhasilan. Klasifikasi pelayanan publik ada 4. Yang pertama pelayanan administratif, pelayanan barang, pelayanan jasa, dan pelayanan regulatif. Prinsip-prinsip pelayanan publik ada 9. Yang pertama partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan. World of Government atau WOG. Apa itu WOG? Jadi, WOG adalah sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama, yaitu dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. WOG diperlukan karena ego sentral atau siloisasi, dorongan publik untuk kinerja good governance, perkembangan teknologi dan informasi.
Tantangan dalam WOG ada 3, yaitu kapasitas SDM dan institusi, nilai dan budaya organisasi, serta kepemimpinan. Berikut ini contoh analisis kasus manajemen ASN, pelayanan publik, dan world of government dalam bentuk video. Bupati Solok Epiyardia Asda tak kuasa menahan emosi saat inspeksi mendadak atau sidak di Puskesmas Tanjung Bingkung, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Dari video yang beredar luas, Epiyardi marah karena menemukan surat kesepakatan para aparatur sipil negara di Puskesmas tersebut yang masuk sesuai jam kerja. Kenapa nggak kamu laksanakan? Kenapa surat ini yang kamu pakai? Surat apa ini? Epiyardi langsung merobek surat itu di depan Kepala Puskesmas Tanjung Bingkung, Yuliarni. Video insiden itu sempat viral di media sosial. Epiyardi lalu menjelaskan sidak di Puskesmas Tanjung Bingkung berawal dari laporan warga. Dari informasi yang dia peroleh, layanan instalasi gawat darurat atau IGD di Puskesmas tersebut tutup pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Akibatnya banyak pasien atau warga yang mengalami kecelakaan tak mendapat pelayanan. Seusai kejadian itu, Epiyardi meminta maaf kepada masyarakat jika pelayanan di Puskesmas Tanjung Bingkung tidak maksimal. Dirinya berjanji akan mengevaluasi dan pelayanan kepada masyarakat bagi warga sekitar bisa dimaksimalkan. Dirinya juga meminta masyarakat untuk tak segan melaporkan apabila menemui kasus serupa. Nah, ini kan artinya yang jaga, bukan IGD. Ini kan maksudnya dia agar dinasnya kamu, bukannya IGD. Kamu sekolahnya di mana? Masa kamu menafsirkannya ini? Ini jam dinasnya, bukan IGD. IGD itu 24 jam. Kan saya instruksikan kemarin camat. Mana serial tuh? Ya. Ini udah kita pelayanan di Kabupaten Solok ini hancur. Masa IGD kamu bilang jam 5 aku udah nggak bisa kerja lagi? Serahkan perintah saya. Kamu ada nggak waktu saya panggil di kantor bupati? Apa perintah saya? Nah, kenapa kalau IGD kamu bilang cuma sampai jam 5 sore? Di mana-mana di dunia yang namanya IGD itu 24 jam. Jadi mohon izin Pak, barangkali kami salah dalam pengertian. Salah kamu tapi rusak pelayanan saya kepada masyarakat. Masa IGD kamu buka sampai jam 5? Jadi kalau jam masyarakat sini, jam 6 sore aja mau mati aja lah. Kami nggak tugas lagi begitu. Kan udah saya perintahkan, kamu ada nggak? Ada Pak. Malah, kenapa nggak kamu laksanakan? Kenapa surat ini yang kamu pakai? Surat apa ini? Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng. Setelah melihat video tersebut, masalah yang dapat kita simpulkan untuk pertama manajemen ASN, melakukan korupsi waktu dengan tidak memberikan pelayanan publik secara optimal sesuai dengan jam kerja yang ditentukan di IGD Puskesmas. Yang kedua, pelayanan publik tidak profesional dalam memberikan pelayanan publik. Yang ketiga, world of government atau WOG, kurang optimalnya penerapan jam dinas pada pegawai ASN di Puskesmas. Berikutnya untuk gagasan atau solusinya, yang pertama, sebagai ASN kita harus menerapkan nilai aneka dimanapun tempat kita bekerja. Seperti pada contoh video tersebut, kita harus bekerja dan pulang tepat pada waktunya dan tidak melakukan korupsi waktu. Yang kedua, sebagai ASN kita harus menjaga kredibilitas dan profesionalitas kita dalam melayani publik karena masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang baik. Dan yang terakhir, sebagai ASN, kita harus bisa berkolaborasi dengan pegawai yang lain agar bisa bekerja sesuai dengan waktu yang ditentukan. Seperti pada contoh video pegawai ASN tersebut tidak bergantian dinas di IGD 24 jam, hanya bekerja sampai jam 5 sore.
itu sama saja kita menolak pasien atau masyarakat untuk berobat dan ini tidak boleh dilakukan. Untuk kesimpulan dari materi yang kita bahas hari ini, yang pertama, kita sebagai ASN perlu memahami betul bagaimana kedudukan, peran, hak, dan kewajiban sebagai ASN. Selain itu, kita sebagai ASN dituntut untuk menjadi ASN yang profesional supaya dapat memberikan pelayanan publik yang prima serta bebas dari KKN. Dan yang terakhir, sebagai ASN diharapkan dapat mengaktualisasikan konsep penerapan WOG dalam pelayanan yang terintegrasi. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.